Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Hamini dengan NPM 221102135. Di sini saya akan melakukan praktikum pengolahan data dengan menggunakan program Stata sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Ekonometrika 1 dengan tugas mini skripsi yang berjudul pengaruh pertumbuhan ekonomi dan indeks Gini terhadap indeks persepsi korupsi di Indonesia. Baik, di sini saya akan melakukan 3 jenis uji, yaitu pertama uji regresi linear berganda, dan yang kedua yaitu uji hipotesis yang terdiri dari uji T, yaitu uji statistik secara parsial atau individu, dan uji F yaitu uji statistik secara bersama-sama. Dan yang terakhir itu saya akan melakukan uji uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Nah, di sini saya pertama akan melakukan uji regresi terlebih dahulu. Sebelumnya kita harus mengcopy data dari Excel terlebih dahulu. Masuk Excel, kita copy datanya. Lalu di Stata untuk mengcopy data dari Excel, kita klik yang di atas icon seperti tabel yang ada gambar pensilnya. Kita klik, habis itu kita copy datanya. Nah, di sini saya menggunakan data dari tahun 2013 sampai 2022, data 10 tahun dengan variabel dependen indeks persepsi korupsi dan variabel independen PDB per kapita dan indeks Gini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji regresi berganda. Pertama di komen kita ketik P, lalu kita menulis variabel independen dan dependennya IPK, PDB, dan G. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Nah, di sini terdapat koefisien variabel dependen atau variabel ininya, yaitu indeks persepsi korupsi sebesar 152,5067. Nah, artinya ini ketika nilai variabel independen PDB dan Gini sama dengan 0, maka nilai konstanta variabel indeks persepsi korupsi atau IPK sebesar 152,5067.
atau sebesar konstantanya. Nah, selanjutnya kita akan menginterpretasikan variabel independennya, yaitu PDB dan indeks Gini, yaitu koefisien regresi parsial variabel PDB. Di sini koefisien menunjukkan angka atau tanda negatif, yang artinya jika ada penambahan satu skor indeks persepsi korupsi, maka akan menurunkan PDB per kapita negara Indonesia sebesar min 0,004435 dengan asumsi bahwa variabel lainnya konstan. Dan selanjutnya variabel indeks Gini, yaitu kita mendapat koefisien tanda di sini negatif 2,54, yang artinya bahwa jika ada penambahan satu skor indeks persepsi korupsi, akan menurunkan skor indeks Gini atau skor indeks ketimpangan di Indonesia sebesar min 2,54 dengan asumsi bahwa variabel lainnya konstan. Nah, di sini juga ada hasil R square-nya yang sebesar 0,72,58, yang artinya bahwa 72,58% dari variabel independen PDB dan indeks PDB atau produk domestik bruto per kapita dan Gini atau indeks Gini ini mewakili variabel yang berpengaruh terhadap variabel dependen indeks persepsi korupsi atau IPK, sedangkan sisanya sebesar 27,43% adalah jumlah variabel berpengaruh yang tidak disebutkan dalam model data yang saya olah tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menginterpretasikan pengujian hipotesis atau uji statistik. Yang pertama itu kita akan menginterpretasikan uji T atau uji hipotesis secara individual atau parsial. Yang pertama yaitu variabel independen dari variabel PDB, yaitu didapatkan dari hasil regresi bahwa variabel PDB menunjukkan nilai T statistik sebesar min 2,65 dengan nilai probabilitas variabel PDB sebesar 0,033, yang artinya bahwa nilai tersebut kurang dari alfa 0,05 dan mendapatkan nilai koefisien sebesar 0,044355. Nah, hal ini menunjukkan bahwa menolak H0 dan menerima HA ini mengindikasikan bahwa secara statistik variabel PDB itu berpengaruh negatif secara signifikan terhadap variabel dependent indeks persepsi korupsi atau IPK. Nah, selanjutnya variabel independen Gini. Di sini kita mendapatkan nilai tes statistik sebesar min 4,20 dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,004, yang berarti kurang dari alfa atau tingkat signifikansi 0,05 dengan koefisien sebesar min 2,54, yang artinya ini menunjukkan bahwa menolak H0 dan menerima HA. Nah, ini mengindikasikan bahwa variabel indeks Gini atau Gini berpengaruh negatif secara signifikan terhadap variabel indeks persepsi korupsi atau IPK. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama kita akan melakukan uji normalitas. Nah, di sini kita akan klik statistik. Di sini selalu kita klik summary tables and test. Lalu kita klik
summaries distributional plot and test. Lalu di sini kita klik lagi Shapiro Wilk normality test. Nah, di sini variabel kita tulis ketiga variabelnya, baik variabel Y atau X-nya itu IPK, PDB, dan Gini. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul. Nah, untuk variabel normalitas ini, jika sigma kurang dari 0,05, maka data akan terdistribusi secara normal. Nah, di sini data menunjukkan bahwa variabel menunjukkan bahwa probabilitas variabel Gini, variabel IPK itu sebesar 0,90 atau lebih dari 0,05, dan variabel PDB ini menunjukkan probabilitas sebesar 0,57, dan ini juga menunjukkan bahwa angka lebih dari 0,05, dan variabel G ini menunjukkan probabilitas sebesar 0,13, yang artinya ini lebih dari sigma atau alfa 0,5, yang artinya dari ketiga variabel dependen atau independen tersebut lolos uji normalitas, karena ketiga probabilitas dari ketiga variabel tersebut menunjukkan angka lebih dari probabilitas lebih dari 0,05, maka data terdistribusi secara normal atau lolos uji normalitas. Yang kedua, yaitu kita akan melakukan uji multikolinearitas. Yang pertama di komen kita ketik stat VIF, lalu kita klik enter. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Untuk uji multikolinearitas ini, jika nilai tolerance atau 1/VIF dan nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terdapat gejala multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas. Nah, dalam data yang sudah yang sudah ditampilkan ini, nilai variabel independen, PDB sebesar nilai VIV-nya sebesar 2,50, itu kurang dari 10, dan nilai 1/VIV-nya 0,39, yang berarti kurang dari 10. Dan selanjutnya nilai variabel Gini-nya, nilai VIV sebesar 2,50 yang berarti kurang dari 10, dan nilai 1/VIV sebesar 0,39 yang kurang dari 10. Nah, artinya bahwa dari data yang ditampilkan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Di sini di komen kita akan menulis stat hetes, lalu kita klik enter. Stat
S Esta tes. Lalu kita klik enter. Nah, di sini sudah muncul. Di sini kita menggunakan metode Bruch-Pagan. Nah, di sini hasilnya probabilitas sebesar 0,0581. Nah, uji heteroskedastisitas ini jika sigma lebih dari 0,5, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, di sini menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,0581 yang berarti bahwa probabilitas lebih dari 0,05, yang artinya bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas atau lolos uji heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji autokorelasi. Pertama-tama kita untuk melakukan uji autokorelasi ini kita untuk memberitahu dalam program Stata bahwa kita melakukan bahwa data yang kita gunakan ini data jenis apa. Pertama, di komen kita klik TS set tahun, lalu kita klik enter. Nah, di sini sudah menunjukkan bahwa di time variable ini kita menggunakan data dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2022. Nah, di komen. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi dengan pertama di sini kita klik statistik, lalu kita klik linear models evaluate, lalu kita pilih regression diagnostic, dan di sini kita pilih specification test. Nah, selanjutnya di sini kita pilih Durbin Watson the statistic Watson type series only. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasilnya, yaitu 2,92. Dan di sini saya mengambil sumber dari buku Econometrica Agus, bahwa kita melihat dari interpretasi hasil bahwa jika 0 kurang dari hasil Durbin Watson statistik ini, dan DL itu artinya adalah menolak hipotesis nol atau ada autokorelasi positif, dan DL kurang dari D kurang dari DU itu adalah daerah keraguan-raguan dan tidak ada keputusan, dan DU kurang dari D kurang dari 4 dikurang DU yaitu gagal menolak hipotesis nol atau tidak ada autokorelasi negatif atau positif, dan 4 dikurang DU kurang dari D kurang dari 4 dikurang DL adalah daerah keraguan-raguan atau tidak ada keputusan, dan selanjutnya 4 dikurang DL kurang dari D dan kurang dari 4 artinya adalah menolak hipotesis nol atau ada autokorelasi negatif. Nah, dari hasil Durbin Watson dalam pengolahan data atau penelitian yang saya tulis menunjukkan bahwa
hasil Durbin-Watson atau nilai D-nya sebesar 2,92 dan untuk mencari nilai DU dan DL-nya saya melihat dari tabel statistik Durbin-Watson saya mendapatkan nilai dengan N atau jumlah variabel 10 dan jumlah parameternya sebesar atau K sama dengan 2. Untuk DL saya mendapatkan nilai 0,697 dan DU sama dengan 1,641. Nah, di sini sedangkan nilai 4 dikurang DU sama dengan 2,34 dikurang DU atau 4 dikurang 1,641 sama dengan 2,359 dan DL dikurang 4 atau nilai DL sebesar 0,697 dikurang 4 sama dengan 3,303. Nah, karena nilai statistik D ini sama dengan 2,92, berarti nilai terletak antara 4 dikurang DU dan DL dikurang 4, yaitu nilainya terletak di antara 2,359 dan 3,303. Nilai Durbin statistiknya yaitu sebesar 2,92, yang artinya bahwa maka dapat disimpulkan model terletak di daerah keraguan-raguan atau tidak ada keputusan. Nah, selanjutnya dari semua uji yang telah saya lakukan untuk penelitian yang saya tulis ini, disimpulkan bahwa dari penelitian yang berjudul pengaruh pertumbuhan ekonomi dan indeks Gini terhadap indeks persepsi korupsi di Indonesia, penulis menyimpulkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi indeks persepsi korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan variabel PDB per kapita yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks persepsi korupsi di Indonesia, yang artinya kenaikan PDB per kapita justru akan memicu penurunan indeks persepsi korupsi di Indonesia. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin rendahnya tingkat persepsi masyarakat terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Ada beberapa kemungkinan ini yang menyebabkan hal tersebut terjadi, yaitu pertumbuhan ekonomi yang pesat ini mungkin tidak akan terlepas dari penguatan institusi dan penegakan hukum yang mampu mencegah dan mendorong terjadinya korupsi. Nah, hal ini dapat menyebabkan persepsi masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi itu menjadi melemah, meskipun secara statistik ini terjadi peningkatan ekonomi. Yang kedua yaitu indeks Gini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks persepsi korupsi, yang artinya bahwa kenaikan indeks Gini ini justru maka dapat memicu penurunan indeks persepsi korupsi di Indonesia. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tidak meratanya pendapatan ini memiliki hubungan yang kuat dengan tingkat persepsi korupsi yang dipersepsikan di negara Indonesia. Nah, ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan hal tersebut ini terjadi, yaitu kesenjangan pendapatan ini yang diukur dari indeks ini tinggi, sehingga kelompok masyarakat miskin dan rentan ini mungkin lebih mudah tertipu untuk terlibat dalam praktik korupsi dan seperti penyuap pejabat untuk mendapatkan akses layanan ke publik dan menghindari hukuman. Nah, di sisi lain, pejabat juga memiliki kekuasaan yang lebih besar karena ketimpangan ekonomi ini mungkin lebih ditipu untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi. Dan sekian dari penjelasan dari pengolahan data yang saya lakukan dan kesimpulannya sudah saya paparkan.
Sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Di sini juga saya masih belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.